sebagai CGP angkatan 10 Kabupaten Lumajang, dan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMPN 1 dan 2. Pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di ruang pertemuan di SMPN 1 dan 2, yaitu dalam rangka kegiatan guru penggerak, yaitu dalam rangka mendiskusikan cita-cita dan visi pada sekolah terhadap murid masa yang akan datang, di mana nanti narasumbernya adalah Bu Nur Aini. Yang kedua, salam semoga berkurang pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Bapak Susbiantoro, sebagai pengajar praktek dari Bu Nur Aini. Sehari-hari saya bekerja atau berdinas di SDN Sumberwuluh 05, dan kemarin ditambahi dengan di Sumberwuluh 03. Ya. Pada kegiatan pagi hari ini sebagai pengantar, ya, bahwa dalam kegiatan guru bergerak di sini CGP telah belajar membuat visi dirinya. Kemudian setelah itu pada hari ini CGP akan mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian diskusi hari ini itu adalah proses belajar dari CGP dalam merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang tentunya visi dan prakarsa perubahan sekolah itu harus berpihak pada murid dan juga pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi kami tekankan di sini kami tidak merubah visi sekolah. Di sini adalah sebuah proses belajar dari CGP dalam merumuskan visi dan perubahan atau prakarsa perubahan sekolah, dan juga nantinya dari hasil kegiatan ini bisa menjadi refleksi dari warga sekolah khususnya SMPN 01 Candi Buro, bahwa dalam merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah tentunya melibatkan semua pemangku kepentingan seperti itu. Jadi apapun hasilnya nanti dalam diskusi ini itu adalah menjadi dasar refleksi kegiatan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan ini nanti yang pertama yaitu yang akan dimoderasi oleh DGP, yaitu yang pertama nanti merumuskan kalimat umpan dalam visi sekolah. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan disampaikan oleh CGP. Yang jelas nantinya kita mencari celah dari prakarsa perubahan mana yang belum dilakukan dalam rangka pencapaian visi sekolah. Saya percaya bahwa visi sekolah SMPN 01 Candi Buro sudah berpihak pada murid dan sudah mengarah pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Kita nanti berdiskusi celah-celah mana, perilaku mana yang belum kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar dari kegiatan diskusi hari ini. Untuk mengawali acara, mari acara kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Amin Tri Hasanah untuk berikan kesempatan dua pandangan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Sus. Teman-teman sudah bersiap menerima panjenengan sudah dari kemarin-kemarin. Bapak Ibu, Bu Nur sebagai CGP akan mempresentasikan bagaimana Bu Nur menyusun visi CGP. Tentu tidak boleh lepas dari visi sekolah. Barangkali ini tekanannya Bapak Ibu yang lain bisa belajar bagaimana Bu Nur nanti akan menurunkan visi CGP
berasal dari visi sekolah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ilmunya nanti Pak Sus, Pak Nur, semoga lancar. Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini juga dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 dan 2. Untuk berikutnya kegiatan inti atau acara inti yaitu diskusi penyelesaian visi dan pengawasan perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Nur Aini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Candipuro, Ibu Amin Trihasana, SPDN SI. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Susbiantoro yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru rekan sejawat yang berkenan meluangkan waktunya untuk diskusi hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan Ibu fasilitator saya, Ibu Ika Setianingsih, dan Bapak pengajar praktek saya, Bapak Susbiantoro, dan saya sendiri calon guru penggerak. Sebelumnya saya ada sedikit pantun Bapak Ibu, biar kita lebih bersemangat lagi. Berlibur ke Bali naik pesawat. Pesawatnya landing di bandara. Selamat pagi rekan sejawat. Sudahkah siap memulai acara? Di pinggir jalan ada penjual durian. Masak cumi dicampur nasi. Untuk Ibu Bapak guru keren, izinkan saya memulai presentasi. Baik, sebelum kita melakukan diskusi, ada beberapa kesepakatan diskusi Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kegiatan dengan perasaan yang gembira. Apakah Bapak Ibu di sini semuanya gembira? Gembira ya. Karena itu tidak gembira tanggal tua katanya. Baik, selanjutnya tujuan dari diskusi kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta dapat berdiskusi pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya akan membacakan sebuah puisi dari Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Dan mohon jangan ditertawakan, karena ini bukan passion saya, tapi saya akan berusaha membaca dengan maksimal. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung
Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih, itulah tadi puisi dari Bung Karno tentang aku melihat Indonesia sebagai bentuk kecintaannya kepada Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat mengenai puisi yang telah diciptakan oleh Bung Karno, dipersilakan. Bu Ita mungkin yang ibu guru yang sangat puitis sekali, monggo. Terima kasih untuk puisi yang baru saya dengarkan 2 kali nih, kemarin dengan Bu Ana, sekarang dengan Bu Nur Aini. Untuk maknanya sudah saya sampaikan kemarin juga Bu, bahwa ini adalah gambaran Indonesia. Bung Karno menggambarkan Indonesia itu bukan hanya dari letak geografiknya saja, dari setiap jengkal apa yang ada di Indonesia, bahkan udaranya, bahkan mata anak di Indonesia, semua setiap jengkal bahkan yang tak terlihat seperti angin pun itu adalah gambaran dari Indonesia. Kalau untuk pembacaan puisinya sendiri luar biasa sekali. Untuk Bu Nur Aini, saya sudah tidak diragukan kalau kepedeannya ya. Bu Nur Aini ini sudah sangat pede orangnya. Kalaupun boleh mengoreksi sedikit saja, apalagi kemarin sudah ada contohnya dari Pak Soekarno ya, itu yang kurang sedikit saja itu di akhir, temponya itu harus sedikit naik. Nah, jadi kalau sudah dari awal agak pelan, jadi tengah-tengahnya itu sudah mulai naik, akhirnya itu sudah naik. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Ya, temponya sudah mulai cepat. Nah, itu akan lebih lagi. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Ita sebagai guru yang sangat puitis sekali ya. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah imajinasi tentang murid di masa depan. Silakan Bapak Ibu menuliskan imajinasi apa, cita-cita apa, harapan apa Bapak Ibu kepada murid di masa depan. Monggo bisa dituliskan di post-it yang sudah saya sediakan tentang gambaran murid yang Bapak Ibu inginkan di masa depan. Kalau sudah ditulis, silakan Bapak Ibu menempelkan di kertas yang sudah disediakan. Boleh dikasih nama di Bapak Ibu?
Ya nanti saya mengetahui imajinasinya Ibu Bapak dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menuliskan imaji tentang untuk di masa depan. Baik, saya akan membacakan imajinasi Bapak Ibu guru yang sudah Ibu Bapak guru tuliskan. Yang pertama dari Ibu Fitri. Bu Fitri menginginkan murid yang berkarakter Pancasila, sangat luar biasa sekali ya. Terus dari Ibu Rere, murid yang belajar dengan bahagia, murid yang mampu mempunyai mampu menyadari bahwa belajar itu penting dan menyenangkan, serta tidak meninggalkan hobi. Maaf, serta tidak meninggalkan adab ya. Sangat luar biasa sekali Bu Rere jawabannya. Semoga cita-cita Bu Rere ini dapat tercapai. Selanjutnya dari Ibu Ita. Bu Ita menginginkan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung guru bersama murid untuk belajar dengan bahagia ya. Tentunya guru bahagia, murid juga bahagia, belajarnya jadi nyaman. Selanjutnya murid yang bahagia dan merdeka. Ini saya tahu ini Miss Oni nih. Sangat luar biasa sekali Miss Oni. Dan selanjutnya siswa yang berkarakter pelajar Pancasila dan berprestasi. Terus punya benar nih. Oh ini ya. Kenapa sendiri aja Mbak? Yang ini ya. Banyak sekali ini impian-impian Ibu Sunarti ini ya. Yang pertama lingkungan belajar. Potensi dari peserta didik yang berprestasi. Yang kedua situasi murid berkaitan dengan karakter siswa. Selanjutnya peran guru menguasai siswa, memperkuat karakter siswa. Dan selanjutnya sesama sekolah berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Sunarti ini ya. Impiannya banyak sekali, semoga bisa tercapai Bu Sunarti. Itulah tadi imajinasi tentang murid di masa depan oleh Ibu Bapak guru. Kalau menurut saya sendiri, impian saya murid di masa depan yaitu berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, peserta didik yang kreatif dan mandiri, belajar sesuai minat dan bakatnya, serta cakap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya kita akan bahas tentang visi. Apa itu visi? Menurut Bapak Ibu guru mungkin bisa menjawab dulu apa itu visi. Bu Rere mungkin ingin menjawab visi itu apa sih? Ayo belajar. Ini menurut saya ya, kalau salah di mohon maaf karena menurut saya visi sekolah ini maksudnya apa visi saya visi secara umum, pengertian visi secara umum menurut saya adalah harapan atau tujuan yang ingin saya capai dalam kehidupan. Kalau menurut saya, kalau yang lain Iya betul sekali Bu Rere, sangat luar biasa sekali Bu Rere. Terima kasih atas jawabannya. Visi adalah keadaan, harapan, cita-cita dan doa suatu keadaan yang ingin dicapai. Jadi sangat betul sekali yang sudah dijawab oleh Bu Rere tadi.
Selanjutnya di sini ada kalimat rumpang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tuliskan. Ada 6 kalimat. Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Selanjutnya kita warga sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Bapak Ibu silakan menuliskan di post-it, tidak usah ditempelkan, jadi nanti kita langsung mengutarakannya saja. Saya kasih waktu 2 menit. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Karena di sini pertanyaannya ada 6, jadi ini untuk Bapak Ibu cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sekarang kita akan coba menjawab mulai dari nomor 1, berarti dari Ibu Rere. Oh, Bu Resti nomor 1 monggo. Jangan berebut nomor 1 ya Bu. Monggo Bu Sunarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin jawab masalah kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpin murid yang memimpikan murid yang. Jawaban saya di sini. Saya ingin murid saya itu berkaitan dengan karakter profil belajar Pancasila. Di situ kan ada berapa kali? Ada 6. Nah, di sini yang saya utamakan yang nomor 1 apa Pak Redi? Berharap pada Tuhan Yang Maha Esa. Selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Menurut saya sudah. Hal ini terlihat dari visi sekolah kita yang mengandung 4 indikator. Yang pertama adalah karakter, yang kedua budaya lingkungan, yang ketiga prestasi, dan yang keempat lindung. Karakter di sini yang dimaksud adalah karakter yang menempel pada profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 dimensi. Kemudian budaya lingkungan di sini kita menciptakan pendidikan yang berbudaya lingkungan. Dalam hal ini kita dapat menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman bagi warga sekolah. Kemudian prestasi dalam hal ini juga merupakan satu cita-cita sekolah kami, karena kami juga ingin mencetak generasi emas di Indonesia yang bisa membawa baik nama sekolah maupun nama Indonesia. Dan yang terakhir adalah karakter literasi dan numerasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa dengan berliterasi dan bernumerasi kita dapat mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kembali Miss Oni atas pemaparan tentang visi kita yang sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Jadi visi kita ini baru saja diperbarui Bapak. Tentunya dengan diskusi dan kesepakatan semua warga sekolah. Baik Bapak Ibu, biar hari ini kita lebih semangat lagi dan nggak ngantuk ya, kita ice breathing dulu guys. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri dan mengikuti gerakan yang ada di video. Monggo Bapak Sus bisa ikut juga. Foto. Oke, foto. Sik. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat atas semangatnya pada hari ini. Baik, ini adalah dokumentasi revitalisasi visi misi sekolah Bapak, yang mana visi misi sekolah tersebut kita semua warga sekolah yang sudah hadir pada waktu itu dan juga komite sekolah. Nah, untuk selanjutnya yaitu visi dari saya, visi calon guru penggerak, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkarakter serta cakap dalam menghadapi tantangan zaman. Dari visi tersebut, kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi melalui prakasa perubahan diri, yaitu meningkatkan budaya literasi peserta didik melalui teknologi atau disebut dengan digital literasi. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi saya tadi? Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkarakter serta cakap dalam menghadapi tantangan zaman. Dan untuk prakasa perubahan meningkatkan budaya literasi peserta didik melalui teknologi tersebut, saya mengambil dari cakap menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih teknologinya, jadi saya ambil dari sini untuk prakarsa perubahannya. Mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu guru hebat, dipersilakan.
menambahkan mungkin atau mengevaluasi sebentar. Kalau kita kemarin kan visi kita ada 4 indikator ya, karakter, prestasi, wawasan lingkungan, dan berbudaya literasi numerasi. Nah di sini kalau punya partner ini indikatornya ada yang mana ya? Karakter serta ini masuknya kemana? Oh, bisa masuk ke tiga-tiganya ya. Kalau kita kan 4. Nah ini yang karakter sudah masuk 1, kan tinggal 3. Berarti yang 3 itu apa bisa masuk ke cakap dalam menghadapi tantangan zaman? Tadi literasi numerasi, lingkungan, dan prestasi. Oke, kalau tiga-tiganya sudah masuk di sini berarti visi guru penggerak ini sudah mampu mewujudkan visi misinya sekolah. Jadi saya rasa visi guru penggerak Mbak Nur ini sudah bisa selaras dengan visinya sekolah. Demikian Pak Sus, terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa sekali, yang tak bosan-bosan mendampingi mulai dari hari Senin. Jadi kalau tidak ada masukan dan saran lagi, akan saya lanjutkan pada prakarsa perubahan yang akan saya lakukan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah saya buat. Saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu perubahan yang memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Sedangkan metode Bagja yaitu singkatan dari B itu buat pertanyaan. Di sini Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Selanjutnya A, ambil pelajaran. Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif baik di kelas ataupun di sekolah, serta pelajaran apa yang bisa diambil dari hal-hal positif tersebut. Untuk selanjutnya G, gali mimpi. Pada tahap ini Bapak Ibu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan terjadi di lingkungan pembelajaran. Dan yang selanjutnya J, jabarkan rencana. Pada tahap ini Bapak Ibu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir A, atur eksekusi. Di sini Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan siapa saja yang akan diajak untuk terlibat serta bagaimana strateginya. Seperti itu. Dan di sini adalah Bagja dari prakarsa perubahan saya, yaitu meningkatkan motivasi peserta didik, meningkatkan motivasi budaya literasi peserta didik melalui teknologi atau digital literasi. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan budaya literasi peserta didik melalui teknologi atau digital literasi? Dan tindakan atau penyelidikannya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan yang selanjutnya mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan budaya literasi peserta didik melalui teknologi. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pada pertanyaan ini, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan bagaimana memilih media yang tepat agar dapat meningkatkan budaya literasi peserta didik? Tindakan dan penyelidikan mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, dan selanjutnya mencari referensi berupa media yang sesuai dengan meningkatkan budaya literasi peserta didik. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Untuk pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam budaya literasi dapat meningkatkan budaya literasi peserta didik? Bagaimana agar literasi berbasis teknologi dapat diterapkan di sekolah? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam budaya literasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan tindakan atau penyelidikannya melakukan kolaborasi dengan guru untuk memberikan kegiatan budaya literasi berbasis teknologi. Selanjutnya mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan juga berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana.
Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan budaya literasi melalui teknologi? Apakah media yang digunakan dalam jenjang literasi? Tindakan atau penyelidikannya mencari media yang tepat untuk budaya literasi berbasis teknologi. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu siapa saja yang bertanggung jawab untuk memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam budaya literasi dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Dan tindakan atau penyelidikannya membuat jadwal kegiatan digital literasi 2 kali dalam seminggu. Itu. Bapak Ibu, supaya sedikit rileks lagi ya, kita bernyanyi-nyanyi dulu, bernyanyi dimensi profil pelajar Pancasila sambil duduk tidak apa-apa. Bapak Ibu hafal kan? Dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, untuk lagunya ini dibuat lagu seperti lagu Abang Tukang Beca itu. Saya mau tamasya berkeliling kota itu, baik ya? Baik Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya sampai sampai waktu ini ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah ini yang tak henti-hentinya menemani kami CGP 5 ini Bapak, tidak bosan-bosannya mendengarkan visi kita. Untuk selanjutnya yaitu tahapan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melaksanakan perencanaan mulai dari diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya mendata siswa yang punya HP dan tidak punya HP. Dan yang terakhir mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan budaya literasi peserta didik melalui teknologi atau digital literasi. Dan selanjutnya pada tahap pelaksanaan, pada tahap ini saya mengimplementasikan prakarsa perubahan dari yang telah saya rencanakan dengan tahapan baca, yaitu kegiatan digital literasi yang dilaksanakan sebelum pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam budaya literasi di sekolah. Dan berikut adalah dokumentasi kegiatan digital literasi yang mana anak-anak sangat antusias sekali, yang biasanya mereka sangat malas sekali membaca. Dengan adanya digital literasi ini anak-anak sangat antusias dan excited untuk membaca.
Dan hasilnya, pada hasil dari digital literasi tersebut, peserta didik mampu menghasilkan karya sebuah poster. Selain itu, peserta didik juga menulis buku nasional. Dan yang terakhir, refleksi dari aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu saya membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari visi dan prakarsa perubahan yang telah saya lakukan. Kritik, saran, dan masukan dari rekan sejawat serta peserta didik juga akan saya tampung demi perbaikan yang akan datang. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.